There's another day an American soldier could come home in peace. He's clean. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Brickman. Ia baru saja resmi bergabung dengan militer. Ia merasa sangat bangga dan bersemangat karena akan menjalani penugasan pertamanya ke Afghanistan. Sebagai prajurit baru, Brickman masih terlihat polos dan masih belum memahami sepenuhnya kerasnya situasi di medan perang. Pada malam sebelum keberangkatannya, ia berbincang santai dengan ayahnya. Ayahnya Brickman ini adalah seorang anggota marinir Angkatan Laut Amerika. Sang ayah menyampaikan rasa bangganya karena putranya kini mengikuti jejak pengabdian sebagai tentara. Percakapan itu menjadi momen penting sebelum Brickman berangkat menjalankan tugasnya. Keesokan harinya, Brickman tiba di Afghanistan dan mulai menjalankan tugas bersama timnya. Tim tersebut dipimpin oleh Sersan Wallace, seorang pemimpin yang dikenal tenang dan mengutamakan pendekatan tanpa kekerasan terhadap warga sipil. Ia selalu memberi contoh bagaimana bersikap sopan dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat setempat. Namun, pada suatu hari, ketika Sersan Wallace mencoba menyapa warga dalam sebuah patroli, situasi berubah secara tiba-tiba. Sakes, Brickman. Alright, that's enough. Smile. You see how easy this hearts and mind shit is? Assalamualaikum. Setelah peristiwa itu, kepemimpinan dalam tim mengalami pergantian. 3 minggu kemudian, datanglah pemimpin baru bernama Sersan Dix. Berbeda dengan Wallace, Dix dikenal keras, tegas, dan berpengalaman. Ia telah menyelesaikan 3 misi tempur sebelumnya. Penugasannya kali ini adalah memimpin tim untuk menemukan titik-titik lokasi peledak rakitan atau IED yang dalam 12 bulan terakhir telah menewaskan 24 tentara Amerika. Di bawah kepemimpinan Dix, pendekatan terhadap warga sipil mulai berubah. Ia justru melarang anggotanya bersikap terlalu ramah dan menekankan kewaspadaan penuh. Suatu ketika, Dix menanyakan latar belakang Brickman. Brickman menjelaskan bahwa ayahnya adalah seorang anggota marinir Angkatan Laut. Dalam tugas pertamanya, mereka hanya melakukan pemeriksaan sederhana di suatu wilayah sebelum kembali ke markas. Pada malam harinya, para anggota berkumpul dan bercanda bersama. Sebagian dari mereka berpesta dengan marijuana, tetapi Brickman malah tidak ikut dan pergi ke ruangan Sersan Dix. Di sana, ia melihat Dix sedang melakukan panggilan video dengan anaknya. Setelah panggilan itu selesai, Dix kembali fokus pada pekerjaannya dan menunjukkan daftar lokasi tempat IED yang telah disusun. Pada saat itulah, Brickman secara langsung menyampaikan keinginannya untuk dipromosikan menjadi pemimpin tim. Dix tidak terkejut karena sebelumnya sudah ada 6 anggota lain yang menunjukkan permintaan serupa. Ia menerima permintaan Brickman dengan syarat Brickman harus mematuhi semua perintahnya. Keesokan paginya, setelah sarapan yang dibagikan langsung oleh Dix, seluruh anggota berkumpul untuk pengarahan. Dix meminta siapapun yang ingin menjadi pimpinan tim maju dan membuktikan diri melalui duel. Namun, hanya ada 2 orang yang maju, yaitu Brickman dan Marquez. Keduanya terlibat baku hantam. Awalnya Brickman terlihat terdesak, tetapi ia kemudian menggunakan cara yang tidak biasa untuk mengalihkan fokus lawannya dengan mencium telinganya. Ia resmi menjadi pimpinan tim, meskipun caranya membuat Dix merasa kecewa. Beberapa waktu kemudian, SKME B53S Smartwatch sudah anti air, cek detak jantung, cek kalori tubuh, dan bisa connect ke HP.
yang pastinya sangat cocok buat para pria dengan aktivitas yang padat. Jadi tidak perlu bolak-balik cek HP hanya untuk baca notif WA. Mumpung harganya di pasaran sedang jatuh dari harga sejuta, kini cuma jadi 200 ribuan saja. Langsung saja cek di bawah video ini atau di link deskripsi. Kembali ke film. Setelah kembali dari tugas sore hari, Brickman melihat seorang tentara yang dikenalnya digotong dengan kondisi kedua kaki yang hancur akibat ledakan IED. Peristiwa itu membuatnya marah terhadap para pemberontak yang memasang peledak tersebut. Saat memberikan laporan kepada Dix, Brickman meluapkan kemarahannya. Mendengar hal itu, Dix justru merasa puas karena melihat perubahan dalam diri Brickman yang tidak lagi tampak lugu. Dix kemudian mengajak Brickman ke sebuah kontainer. Di dalamnya terdapat seorang tahanan yang diduga sebagai pemberontak. Dix memerintahkan Brickman untuk menghajar tahanan tersebut sebagai bentuk pembuktian. Namun Brickman tidak sanggup melakukannya. Ia ragu dan tidak mampu memukul tahanan itu. Melihat hal itu, Dix merasa kecewa dan meninggalkannya. Dude's face looks like a rhubarb pie. Pada waktu makan siang bersama anggota tim lainnya, terlihat bahwa mereka sedang membicarakan Rayburn, salah satu rekan dari Brickman. Setelah Brickman menolak memukul tahanan itu, ternyata Rayburn lah yang kemudian mengajarnya sampai babak belur. Pada suatu malam, saat Brickman berjalan menuju ruangan Sersan Dix, ia tanpa sengaja melihat Rayburn yang keluar dari ruangan tersebut sambil membawa sebuah kotak hadiah. Pemandangan itu membuat Brickman merasa iri hati. Keesokan harinya, Brickman terlihat sangat bersemangat dalam menjalankan tugasnya. Namun Sersan Dix justru memintanya tetap berada di dalam kendaraan dan tidak ikut dalam operasi. Posisi pimpinan tim hari itu diberikan kepada Rayburn. Tidak lama kemudian, terdengar suara tembakan dari kejauhan. Brickman segera berlari menuju lokasi untuk membantu. Tetapi saat dia tiba, baku tembak telah berakhir. Seorang pria terlihat tergeletak tewas akibat hantaman peluru. Di sisi lain, Rayburn tampak berdiri dekat dengan Sersan Dix, memperlihatkan kedekatan yang kembali menimbulkan rasa iri dalam diri Brickman. Tidak lama setelah itu, seorang pria lanjut usia datang dalam keadaan yang panik. Dia mengetahui bahwa pria yang tertembak itu adalah anaknya. Adegan tersebut sangat kontras dengan beberapa anggota yang justru merasa puas atas keberhasilan menumbangkan pria itu. Sekembalinya ke markas, para anggota tim merayakan keberhasilan mereka seperti biasa, tentunya dengan pesta marijuana. Sementara itu Brickman memilih menyendiri. Ia terus memikirkan bagaimana seseorang dapat merasa senang setelah menghilangkan nyawa orang lain. Di luar markas, Brickman duduk termenung sambil memandangi seorang rekan muslim yang sedang menunaikan sholat. Tidak lama kemudian, Sersan Dix menghampirinya. Dix mengatakan bahwa Brickman terlalu polos dan lebih cocok bertugas sebagai staf administrasi dibanding dengan berada di garis depan. Namun Brickman menolak. Ia bersikeras ingin tetap bertugas di lapangan bersama timnya. Keesokan paginya, Brickman membangunkan Rayburn yang masih tertidur. Saat itu ia melihat kotak hadiahnya yang sebelumnya diberikan oleh Dix. Dengan hati-hati, Brickman membuka kotak tersebut tanpa membangunkan Rayburn. Di dalamnya, ia menemukan sebuah bahan peledak buatan Rusia yang biasa digunakan oleh para pemberontak di wilayah tersebut. Siang harinya, saat latihan berlangsung, Brickman menghampiri Rayburn untuk meminta tanda tangan pada surat laporan kematian pria yang ditembak sehari sebelumnya. Dokumen itu merupakan prosedur standar militer setiap kali terjadi kematian di dalam operasi. Dalam kesempatan itulah, Brickman mempertanyakan bagaimana Rayburn dapat memastikan bahwa pria tersebut membawa peledak, padahal jarak mereka sekitar 50 meter. Rayburn menolak menjawab dan justru mempertanyakan sikap Brickman yang dianggap dapat mencurigai rekan satu timnya sendiri. Setelah percakapan itu usai, Brickman berencana melaporkan kejadian tersebut kepada kapten di kamp militer. Ia meyakini bahwa pria itu yang ditembak kemungkinan besar adalah warga sipil yang tidak bersenjata dan bahwa misi tersebut dimanipulasi agar terlihat berhasil. Setelah mendapatkan izin untuk bertemu kapten, Brickman berjalan menuju kantor tersebut secara diam-diam.
Namun di tengah perjalanan, ia melihat Sersan Dix juga menuju ke arah yang sama. Akhirnya, Brickman pun mengurungkan niatnya. Pada malam harinya, Brickman menghubungi ayahnya dan menceritakan bahwa timnya telah dengan sengaja melenyapkan warga sipil yang tidak bersalah. Mendengarkan hal itu, sang ayah mengatakan akan segera menghubungi tim penyelidik militer Amerika Serikat, yaitu ICD, yang bertugas menangani pelanggaran hukum di lingkungan militer. Keesokan harinya, Sersan Dix dipanggil untuk diperiksa oleh tim ICD. Namun dalam pemeriksaan tersebut, Dix tidak terbukti bersalah dan diperbolehkan untuk kembali segera bertugas. Sementara itu, saat Brickman memeriksa kendaraan militer dari timnya, ia menemukan senjata jenis AK-47 di bawah kursi, jenis senjata yang biasa digunakan oleh pemberontak. Penemuan itu semakin menguatkan kecurigaannya bahwa timnya ini telah menembak warga sipil tidak bersenjata, lalu meletakkan senjata itu di samping korban yang telah tewas untuk memfitnahnya sebagai pemberontak. Tidak lama kemudian, Brickman dipanggil ke sebuah ruangan. Ia mendengar kabar bahwa Sersan Dix dan anggota tim lainnya telah menemukan siapa yang melaporkan tindakan mereka kepada tim ICD. Dengan rasa takut, Brickman berjalan menuju ke ruangan tersebut karena merasa khawatir atas laporannya yang telah diketahui oleh rekan setimnya. Namun ketika pintu terbuka, ia melihat Marquez yang sedang dipukuli oleh anggota tim lainnya. Ternyata, selain Brickman, Marquez juga sebelumnya telah melaporkan tindakan yang tidak manusiawi itu kepada tim ICD. Marquez dicurigai oleh teman setimnya, sementara Brickman masih belum ketahuan. Ia membayangkan jika dirinya yang tertangkap, nasibnya pasti akan sama. Setelah kejadian itu, Brickman kembali menghubungi ayahnya dan meminta agar laporan kepada ICD dihentikan untuk sementara, karena ia merasa keselamatannya terancam. Hari demi hari pun berlalu. Brickman terus menyaksikan bagaimana timnya menembak warga sipil, lalu meletakkan senjata di dekat tubuh korban untuk mengklaim bahwa mereka adalah pemberontak. Ia menyadari bahwa praktik tersebut telah menjadi pola yang berulang dalam setiap operasi mereka. Brickman terus memikirkan cara untuk menghentikan atau melaporkan perbuatan dari timnya ini. Namun di sisi lain, ia dihantui oleh rasa ketakutan. Ia menyaksikan sendiri bagaimana Marquez dihajar hingga babak belur setelah dicurigai membocorkan tindakan mereka. Ia sadar jika identitasnya terungkap, nasibnya bisa lebih buruk. Tekanan demi tekanan membuat kondisi psikologis Brickman semakin terguncang. Sikap rekan-rekannya berubah menjadi penuh sindiran dan ancaman yang terselubung. Sersan Dix pun semakin keras terhadapnya. Pada suatu malam ketika Brickman memasuki ruangan Dix, ia tanpa sengaja melihat isi tas milik sang sersan. Di dalamnya terdapat banyak senjata ilegal yang biasa digunakan untuk memfitnah warga sipil agar terlihat seperti pemberontak setelah ditembak. Tidak lama kemudian, Sersan Dix keluar dari kamar mandi dan menyadari bahwa Brickman telah melihat isi tas tersebut. Namun ia tidak panik. Dengan tenang, Dix justru membuka tas itu lebar-lebar dan memperlihatkan seluruh isinya. Ia menegaskan bahwa Brickman sudah menjadi bagian dari tim karena mengetahui semuanya. Dix memperingatkan bahwa kesetiaan adalah satu-satunya pilihan. Jika Brickman berkhianat, nasibnya akan sama seperti Marquez atau bahkan lebih parah. American citizens for giving comfort and aid to the enemy. Keesokan paginya saat latihan menembak, rekan-rekan Brickman seseolah sengaja memancing emosinya. Candaan tentang menelepon orang tua saja sudah cukup membuat Brickman panik. Ia takut pembicaraannya dengan sang ayah telah diketahui. Pembulian pun terus berlanjut. Bahkan Sersan Dix ikut membulinya. Saat pembagian makan malam, Dix dengan sengaja tidak memberinya jatah daging seperti biasanya. Kejadian itu membuat Brickman semakin terpuruk. Saat tidur pun ia menyimpan pisau di bawah bantal, khawatir akan diserang oleh rekan-rekannya sendiri. Suatu malam ia terbangun dari mimpi buruk dan mendapati Sersan Dix berdiri di samping tempat tidurnya. Dix kembali mengancamnya agar tidak membuka mulut, bahkan menyebutkan konsekuensi mengerikan jika ia berani melaporkan perbuatan mereka. Keesokan harinya, Brickman mencoba menelepon ayahnya. Namun ia tidak sanggup menjelaskan apapun. Ia hanya menangis dan meluapkan frustasinya.
Hingga pada misi berikutnya, semua akan menyusuri sebuah pemukiman milik warga lokal. Rayburn tiba-tiba menyuruh Brickman berjalan paling depan. Dengan wajah yang tegang, ia melangkah sendirian sementara anggota lain mengikuti dari belakang. Ironisnya yang ia takuti bukanlah serangan musuh, melainkan kemungkinan ditembak oleh rekan satu timnya sendiri dari belakang. Namun, tiba-tiba saja saat itu terdengar suara ledakan dan tembakan. Di tengah kabut asap, Brickman semakin terpisah dari timnya. Ia berteriak memanggil mereka, tetapi tidak ada jawaban. Hingga akhirnya, ia menemukan mereka telah menangkap seorang pria tua warga sipil. Dalam operasi itulah, Sersan Dix memerintahkan Brickman untuk menembak pria tersebut. Ia terdiam, bingung dan ketakutan karena menolak perintah berarti mempertaruhkan nyawanya sendiri. Dengan kondisi tersebutlah, Brickman akhirnya menuruti perintah dari Sersan Dix. Ia menarik nafas panjang dan bersiap menekan pelatuk. Sersan Dix berdiri di sampingnya dan memberikan aba-aba. Pada hitungan ketiga, Brickman pun segera menarik pelatuknya. Bersamaan dengan itu, Dix melempar peledak untuk menciptakan kesan seolah-olah terjadi baku tembak. Sekembalinya ke markas, para anggota tim kembali merayakan keberhasilan itu dengan pesta marijuana. Mereka memuji Brickman karena dianggap tidak lagi polos dan telah menjadi bagian dari mereka. Prajurit yang tangguh dan tanpa ampun. Namun di dalam dirinya, Brickman justru merasa hancur. Ia menyadari telah melakukan sesuatu yang tidak dapat dia tarik kembali. Keesokan harinya setelah sarapan, Brickman kembali ke kamarnya dan mendapati markas yang sudah berada di sana. Ia tidak melihat anggota tim lainnya. Ketika ditanya, markas menjelaskan bahwa seluruh anggota tim Sersan Dix yang terlibat dalam pembunuhan warga sipil telah ditangkap oleh pihak ICD, tim penyelidik pelanggaran hukum militer Amerika Serikat. Ternyata setelah dipukuli dan menjalani perawatan selama 6 minggu, markas akhirnya memberikan kesaksian lengkap kepada pihak penyelidik, disertai bukti-bukti kuat untuk membongkar kejahatan yang dilakukan oleh tim tersebut, termasuk keterlibatan Brickman di dalamnya. Mendengar hal itu, Brickman pun langsung panik. Ia berlari masuk ke kamarnya dalam keadaan bingung. Ia sadar jika sejak awal berani melaporkan, mungkin semuanya akan berbeda. Ketakutannya kini telah memuncak. Dalam kondisi tertekan dan putus asa, Brickman mengambil senjatanya dan kemudian hingga pada akhirnya, Brickman dibawa ke Pusat Komando Investigasi Kriminal Militer Amerika Serikat untuk menjalani pemeriksaan. Di sana, ia melihat Rayburn yang baru saja selesai diinterogasi dan sedang digiring menuju ke ruangan tahanan. Tidak lama kemudian, Brickman dimasukkan ke dalam sebuah kendaraan yang di dalam mobil tersebut sudah ada Sersan Dix. Perjalanan berlangsung dalam suasana yang tegang. Hanya mereka berdua tanpa kehadiran siapapun. Dalam kesempatan itulah, Dix kembali memperingatkan Brickman agar tetap bungkam dan tidak membocorkan apapun. Namun kali ini, sikap Brickman berbeda. Ia tidak lagi menunjukkan ketakutan seperti sebelumnya. Tatapannya tegas dan wajahnya pun tenang. Melihat perubahan itu, ekspresi Sersan Dix justru berubah. Wajahnya yang biasa penuh keyakinan, kini terlihat gelisah. Setibanya di lokasi tujuan, Brickman dibawa masuk untuk bertemu dengan kedua orang tuanya serta pengacaranya. Dalam ruangan tersebutlah, pengacaranya meminta Brickman untuk menceritakan seluruh kejadian secara rinci dan jujur, tanpa menyembunyikan satupun detail tentang tindakan-tindakan yang telah terjadi. Dan di titik itulah, film pun berakhir. Film ini secara gamblang menyudutkan bagaimana Amerika digambarkan bukan sebagai penyelamat, melainkan sebagai kekuatan yang rela mengorbankan nilai kemanusiaan demi citra dan kepentingan politik mereka. Dan pada akhirnya, yang tersisa bukanlah kemenangan, melainkan sebuah pertanyaan besar. Siapakah penjajah dan pemberontak yang sebenarnya? Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa sholat, sedekah, like, dan subscribe Narasi Movie ini. Sampai bertemu lagi di alur cerita film selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.